Aduh, excited banget. Akhirnya Pabrik Gula officially tayang Lebaran 2025 di IMAX. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Freedom. Thank you for your support always and trusting Indonesian movies deserve to be on IMAX screen. That's very important for us, and we believe that we want to increase our Indonesian movie quality. Ya, dengan kita siap, udah bisa, punya mental, punya kemauan, berani invest untuk mau main di IMAX. Jadi kita yakin film kita ini punya isinya. Investasi di IMAX nggak murah, it's a lot of effort, expensive semua. Tapi I believe that film berkualitas pantas untuk kita. I believe film Indonesia itu kita harus setiap kali naikkan mutu kita, kualitas kita supaya layak bersaing dengan film asing. Dan di IMAX ini sudah membuktikan ini film kedua kita for our second movie. Again, we'll keep trying to make better movies and to make sure we have a box office in IMAX. I want to have that, so we will wait till when. I'll not give up, but hopefully Pabrik Gula can do that. We trust you 100%. Thank you. Dan juga, of course, my partner in crime, Abi and Lele, ya, kita ketemu lagi bertiga setelah KKN yang benar-benar project yang we really work hard, dan saya lihat ini punya potensi ke sana. Saya harap juga film ini benar-benar sesuai ekspektasi lah. Dari saya sih udah sesuai ekspektasi. Dan juga all cast over here, thank you semuanya. I think semua paketnya paket lengkap lah. Saya nggak mau terlalu banyak ngomong. Tadi Anda udah lihat trailernya. Nanti tunggu nonton filmnya, itu aja. Dan kita akan saksikan filmnya di IMAX juga. Itu aja dari saya, dan juga terima kasih kepada pihak XSI 21. Thank you for the support dan percaya film Indonesia pantas main di IMAX, dan mudah-mudahan kita bisa buktikan itu. Itu saja. Terima kasih semuanya. All the best everyone. Thank you. Thank you, Lee. Yes. Terima kasih banyak Pak Manoj. And next, representing IMAX, Mr. Pritham Daniel, the VP Theatre Development IMAX India, Southeast Asia, Korea, Australia, New Zealand, to say a few words, and I will help translate, sir. Okay, great. Thank you. Thank you everyone for coming, and thank you Manoj for inviting me to this spectacular event. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, dan terima kasih kepada Pak Manoj yang sudah mengundang saya di acara yang spektakuler ini. We have 18 IMAX theaters in this country, and we're growing stronger. And thanks for the local content and the support from Manoj in our second film on IMAX, which helps us grow and grow stronger in this country. Terima kasih juga karena di Indonesia IMAX sudah ada di 18 lokasi, boleh kasih. Our partner is Cinema 21, led by Surya Suharman, in this expanded growth in this country. Di tahun terakhir saja kita sudah membuka 7 lokasi baru IMAX. Dan saya merinding banget tadi, gila. I'm so glad I'm here with you guys to preview it in IMAX format. Dan tentunya saya sebagai filmmaker mau karya kita disaksikan atau dipresentasikan di layar selebar-lebarnya dengan kualitas suara yang terbaik-terbaiknya. Dan Pak Manoj dari awal mau mengerjakan proyek ini udah dari awal dengan ambisi seperti itu. Jadi saya sangat menghargai effort itu, dan ya nggak sabar untuk kalian nonton di Lebaran nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Awi. Sekarang kita dengar dari cast ya. Kita pertama-tama kami minta Arbani Aziz yang berperan sebagai Fadil untuk menyapa teman-teman media. Assalamualaikum semua. Terima kasih udah hadir di sini ikut menyaksikan trailer dari Pabrik Gula. Gimana, pada suka nggak? Jujur saya juga speechless ini karena bagus banget ternyata trailernya. Terima kasih Pak Manoj,
Mas Awi, semuanya pokoknya terima kasih. Pokoknya saya sih jujur nggak sabar untuk lihat di pabrik gula di Lebaran. Terima kasih. Thank you, Arbani Yasis. Berikutnya Ersha Aurelia, Mbak Endah. Mbak Endah silakan Mbak, monggo. Ya, terima kasih banyak semua teman-teman media untuk kehadirannya, untuk meramaikan rilis trailer kita hari ini. Semoga kalian suka ya dengan hasilnya. Dan tadi sih kesan-kesannya pas aku nonton trailernya pertama kali, aku agak terharu ya, karena aku ngerasa semua dari kita di sini tuh kerja keras banget gitu buat film ini, dan ternyata mendeliver hasil juga yang maksudnya terlihat gitu ya, bahwa semuanya kasih 100% di sini. Jadi aku berharap semoga filmnya pas rilis Lebaran nanti bisa menghibur masyarakat Indonesia, dan teman-teman media mohon bantu ramaikan, semoga tersebar berita tentang film ini gitu. Terima kasih Mbak Endah. Berikutnya Mbak Naning Erika Kak untuk menyapa teman-teman media, silakan. Ya, makasih banyak sekali lagi. Thank you Erika. Oke, kita akan langsung masuk dulu ke acara Q&A. Nanti kemudian kita akan ada greetings lagi. Kita akan langsung buka kepada rekan-rekan media, boleh sebutkan nama dari media apa dan pertanyaan di. Yang pertama Pak Manoj, ketika kali pertama membaca naskah Pabrik Gula, kemudian seperti apa kesannya dan bagaimana juga mungkin proyeksi kayak bisa kita tayangkan lewat IMAX juga. Terus pemilihan tanggal Lebaran, apakah memang Pak Manoj punya kriteria tertentu ini lebih apa sih yang cocok untuk Lebaran dan disajikan dalam format IMAX gitu. Yang kedua buat Kak Erika, sebagai Naning, seperti apa kesan pertama ketika sampai di lokasi syuting dan butuh waktu berapa lama untuk melakukan pendekatan terhadap karakternya ini? Mirip nggak sih dengan Erika sehari-hari? Terima kasih. Thank you, Mas. Saya waktu kami kan ya udah ada KKN, jadi udah ada tren MD harus masuk Lebaran, tapi harus buktikan dengan produk yang sesuai. Jadi nggak, bagi saya Lebaran golden date, sangat-sangat golden date, the biggest date dalam setahun itu di bulan Lebaran, dan momentumnya tepat karena di Lebaran itu nggak tahu kenapa saya perhatikan dari data yang saya ada. Sebelum waktu puasa, film barat, film asing masih oke. Tahu-tahu pas Lebaran, sentimen orang kita, orang Indonesia itu mau nonton film Indonesia. Jadi Lebaran bagi saya sangat-sangat penting, dan alhamdulillah kami sudah membuktikan bahwa kita punya. Jadi hubungan untuk tanggal itu kan dari produk ya, didukung pasti dari pihak eksibitor. Jadi bagi saya harus punya film yang kuat, dan of course siapa lagi, Lele, kita ada beberapa proposal film apa yang layak untuk Lebaran. Jadi sebelum tahun lalu awal, sebelum Badara silakan Lele nanti ditambah, sebelum Badarawi udah apa ini, dan akhirnya setelah beberapa pilihan dapat ide Pabrik Gula ini. Pabrik Gula saya apa dulu ya, nggak ada bayangan, langsung ada research 150 online terjadi kejadian ini, dan dari Simple Man ada cerita yang sangat menarik untuk kita angkat. Dan bukan hanya di Indonesia Pabrik Gula ini, Sugar Factory ini ada di beberapa di dunia ada problem-problem yang sama, tapi terjadi juga. Dari sana saya yakin ceritanya ada kejadian-kejadian dari Simple Man yang sangat menarik. Akhirnya skripnya jadi development stage-nya lebih menarik. Kami tawarkan sutradara kita ini, Awi langsung, oh yes I want, kayak apa ini, dan lebih menarik lagi prosesnya. Waktu udah jadi, saya baru kepikir, ini dari Lebaran, skripnya top, potensi, IMAX yuk. Dan kita bicara sama pihak IMAX, dan akhirnya dan pihak eksibitor, pihak 21, dan mereka sangat mendukung bahwa ini pantas untuk Lebaran. Jadi itu yang saya menghargai
Jadi yang saya appreciate bahwa tiap exhibitor juga 21 juga sadar dan mendukung Lebaran harus film Indonesia. Jadi priority-nya untuk kita jadi kebanggaan dan ini membuktikan karena tahun lalu bisa 80 juta penonton. Ya, jadi saya lihat ini kebanggaan bagi kita semua, kontribusi film Indonesia bisa 80 juta penonton, around 65% market share, dan kalau di Lebaran film-film Indonesia ada yang berpotensi box office itu sangat membantu kita semua. So saya kira semua berjalan dengan proses lancar dan kami didukung, dan saya akan terus berjuang supaya kualitas film Indonesia terus meningkat dan kita bisa buat produk yang layak untuk IMAX. Yang dikatakan Pritam tadi, you select movies that's potential, so it's not an easy request, so it's a fight for us, and I'm not giving up. More and more movies we will do, but of course more quality. Terjawab ya, thank you. Oke Kak, terima kasih pertanyaannya. Untuk karakter aku di sini, Naning namanya, susah-susah gampang ya. Ini juga saya mau jawabnya susah-susah gampang nih. Sebenarnya karakter kita di sini, bahkan sampai ke komika-komikanya, itu nggak ada yang gampang, susah semua. Sebenarnya film ini untuk pendekatan ke karakternya juga nggak gampang, makanya kita butuh waktu reading lumayan lama, karena memecahkan dari sekian banyaknya cast di sini untuk punya satu assemble yang bagus itu nggak gampang. Jadi untuk aku pribadi, apakah dekat dengan Erika? Sebenarnya jauh banget. Sebenarnya jauh, cuman memang karena di sini lebih ke pertemanan, nanti akan kelihatan ke perbedaan-perbedaannya. Cuman yang pengen aku kasih tahu adalah yang kalian pikirkan dari kemarin-kemarin, yang kalian tebak-tebak itu belum tentu benar. Jadi menurutku nanti ketika Lebaran lebih baik nontonnya rame-rame, karena ini filmnya teka-teki dari awal sampai akhir, banyak banget tebak-tebakannya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan dari media sudah, kita kembali ke greetings. Kita minta kepada Mbak Lele sebagai penulis skenario, mungkin bisa ditambahkan, apalagi tadi sudah ada pertanyaan tadi. Mbak Lele silakan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Manoj, terima kasih IMAX, terima kasih Pak Awi. Tadi aku pas nonton kayak kayak gak sabar untuk lihat semuanya di bioskop nanti pas Lebaran. Terima kasih teman-teman Kes karena telah menghidupkan cerita Pabrik Gula. Cerita ini kita bikin udah cukup lama ya Pak, dari tahun lalu. Pak Manoj selalu, saya paling suka kerja sama Pak Manoj adalah karena dia selalu menantang saya buat kayak lebih lagi gitu, dan kita menantang bersama, kita mau bikin apa ya Le gitu. Dari banyak pilihan cerita waktu itu, ada satu cerita yang kemudian akhirnya kita menemukan Pabrik Gula, karena aku mikir kayak, dan aku langsung bilang, Pak ini film Lebaran gitu. Bapak bayangin dulu ada banyak sekali orang yang selalu jadi buruh musiman di Pabrik Gula. Ada ribuan orang dari tahun ke tahun itu jadi buruh musiman di Pabrik Gula, dan mereka sekarang sudah punya anak cucu. Mungkin ada yang pernah kayak banyak orang yang nge-DM, Mbak ini mungkin kayak cerita kakek saya ya, kayak cerita bapak saya ya gitu. Bayangkan cerita ini bukan hanya dekat sama mereka, tapi mereka bisa menceritakan bareng-bareng sambil makan ketupat nanti Pak ya. Jadi kayak habis itu mereka akan kayak, ini kayak cerita kakek saya gak ya? Dan ketika itu saya menemukan ceritanya Simple Man, yang ketika saya baca, kok seperti yang saya lihat cerita-cerita orang ya. Jadi kayak dekat sekali, dan akhirnya kita mencoba untuk meramu cerita itu menjadi sangat dekat sama orang-orang yang pernah punya pengalaman menjadi buruh musiman, menjadi buruh di pabrik gula. Jadi saya harap ini cerita akan lebih bergaung ketika nanti Lebaran, karena cerita-cerita ini ada di halaman rumah mereka gitu. Cerita-cerita yang sudah pernah ada di halaman rumah mereka. Jadi selain terima kasih sama teman-teman Kes, Pak Manoj, tim IMAX dan Pak Awi, terima kasih sama Simple Man yang ada di sini. Terima kasih untuk sebuah pertemanan yang membahagiakan. Semoga panjang umur berkarya bersama ya. Terima kasih Simple Man. Mana? Itu loh Pak. Ini ya makanan. Mana?
Kita akan dengarkan satu lagi greetings dari cast, Mas Buki B. Mansur untuk menyapa teman-teman media. Halo semuanya, terima kasih teman-teman media sudah datang. Kita senang banget bisa share experience nonton ini barusan ya, tadi trailer pertama kali di IMAX. Kita sama-sama nonton bareng dan sama-sama takjub bareng juga. And jujur aku seneng banget. Terima kasih Pak Manoj sama Pak Awi. Thank you so much for this experience di film ini. Dan aku yakin ini bakalan keren banget sih nanti hasilnya pas keluar. Thank you. Thank you Mas Hendra. Ya, Mas Buki berperan sebagai Hendra. Oke, teman media, siapa yang mau bertanya? Yang melihat kasih mic-nya. Ya, oke, silakan. Silakan Mas. Ya, selamat siang. Saya Dudung dari elsita.com. Jujur saja saya ketika menonton trailer tadi belum menemukan apa yang saya inginkan. Nah, karena itu saya ingin bertanya nih pada Mas Awi ya. Mas Awi, kalau kita lihat mungkin film luar yang dengan judul Closet, mereka untuk menciptakan ketegangan pada penonton itu ditimbulkan dari suara-suara saja. Setahu saya meskipun dia dengan bermain di satu lokasi syuting, tapi sangat indah dan saya takjub sekali. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Mas Awi ini, seperti apa sih kreasi Anda yang Anda ciptakan sehingga nanti film Pabrik Gula ini akan bisa bersaing dengan film horor lainnya? Kalau tidak salah 9 horor film Indonesia akan tayang di hari Lebaran juga. Di antaranya Pengantin Iblis ya kalau tidak salah. Nah, saya pengen tahu nih Pak Awi, bisa dijelaskan seperti apa ketegangan nanti dari film yang ditampilkan, kemudian juga dengan Pak Manot. Pak Manot bisa dijelaskan dengan judul filmnya, menurut saya sangat sederhana sekali ya, Pabrik Gula gitu. Kenapa nggak Setan Diabetes misalnya? Terima kasih. Mas, pertama-tama informasinya salah semua loh. Gak ada 9 film, gak ada horror 9 film, gak pengantin, masa sebagai wartawan Pengantin Iblis sudah main, tayang. Udah main kemarin informasi dulu dong, baru kita jawabnya juga sesuai. Kalau kayak gitu kan menghina, nggak menghina kita, masa harus ada dasar dong pertanyaannya. Kita skip ya. Oke, benar Pak Manoj. Oke. Pertanyaan berikutnya. Saingannya Pengantin Iblis sudah tayang. Silakan. Halo, selamat siang. Aku Rena dari suara.com. Ada 3 pertanyaan, Mbak. Pertama soal poster, Pak Manoj kalau boleh dijawab. Pertama kan poster Pabrik Gula ini tidak seperti ini ya, yang ada di Instagram gitu kan. Itu yang hitam jadi huru hara. Kemudian berganti sepertinya. Apakah itu memang penggantian aktor huru hara atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan poster dan kemudian tayang Lebaran. Apakah film ini untuk semua umur atau untuk 18 tahun ke atas? 17 tahun, Mbak. Itu cukup. Itu cukup. Yang ketiga, tadi kan 3, Mbak. Yang ketiga mana? Nggak ada ketiga. Baru dua. Cukup banyak pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, poster, Mas bisa diulang yang pertama? Masalah poster, Pak. Yang pertama, yang posternya itu kan ada kenapa ya, terus yang kedua ini diganti memang karena huru hara itu. Iya, terima kasih, maaf. Jadi poster yang pertama semua ada strateginya. Terakhir yang berumur ya. Jadi poster itu ada strateginya. Nanti kalau Anda nonton filmnya baru bakal tahu. Jadi part of strategy. Jadi kan kami kalau buat poster, kami udah ada what do you call that? Yang gambar dulu, kayak sketch. Kami ada sketch, udah ada 5-6 sketch, posternya mau kemana, apa. Khususnya kan ada film perlu treatment lebih istimewa. Tanggal-tanggal tertentu, filmnya lebih, ini film IP atau film besar, film potensi besar, jadi treatmentnya beda. Kami udah ada sketch, udah tahu strateginya mau rilis, tahapnya sesuai. Itu. Dan poster pertama saya nggak mau ceritakan lebih banyak lagi, nanti salah sebut kepancing.
itu ada hubungan dengan film, dan juga kami bukan mau nutup-nutupi poster yang ada. Memang itu strategi kami, poster itu untuk MD social media,